Yang saya hormati Bapak Aris Nugroho, Bapak Pandradiopati Keistimewaan DIY. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Yang saya hormati Bu Eni, Kabid dari Dinas Kebudayaan DIY. Dan yang saya hormati Bu Erlina, Kepala Dinas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY. Bapak dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dari Kabupaten Bantul, ada Dinas Kebudayaan Pak Nugroho, kemudian Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, kemudian Bapak Kepala Bapeda Bantul, dan juga Bapak Ibu dari Kelurahan se-Kabupaten Bantul. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami menggelar acara untuk menindaklanjuti Forum Keistimewaan Kabupaten Bantul untuk khususnya FD mengenai kelurahan budaya. Sehingga ada kesempatan dalam kami melakukan pembentukan untuk kelurahan budaya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama adalah sambutan dan pembukaan oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bantul, kemudian pemaparan materi secara panel yang akan dipandu oleh moderator Ibu Kepala Bidang Perencanaan Kabupaten Bantul, materi dari penentuan desa atau kelurahan mandiri budaya dan rintisan desa kelurahan budaya oleh Bapak Pandradiopati Keistimewaan DIY, kemudian materi program desa atau kelurahan budaya oleh Ibu Kabid Dinas Kebudayaan DIY, kemudian materi mengenai program Desa Planner oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, serta program Desa Prima oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY. Selanjutnya yaitu acara diskusi dan juga dilanjutkan dengan penutup. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum membuka acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga acara di hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, lancar, dan bisa membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya kepada sambutan dan pembukaan kepada Bapak Kepala Bapeda, Bapak Insinyur Isa Budi Hartomo MT, kami persilahkan. Terima kasih Bu Diana, suaranya kedengeran toh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, khususnya yang terhormat Kepala Dinas di DIY, Kepala Pandradiopati, Bapak Ibu Kepala Dinas di Bantul, yang mewakili Bapak Ibu Panewu dan Bapak Ibu Lurah. Hari ini kita menyelenggarakan acara untuk menindaklanjuti koordinasi berkenaan dengan usulan dana keistimewaan beberapa saat yang lalu dalam forum keistimewaan yang lalu. Ada satu hal yang perlu kita lakukan hari ini, yaitu mensinkronkan hal yang kita desain, yang kita usulkan dengan hal-hal yang didesain oleh OPD DIY, terkhusus berkenaan dengan
desa budaya. Oleh karena itu, yang pertama kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu narasumber, nanti mohon bisa menyampaikan kiranya hal-hal penting apa yang perlu kami perhatikan agar pelaksanaan pembangunan desa budaya khususnya di Kabupaten Bantul nanti dapat dilakukan secara sinergis mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kelurahan. Nah, Pak Newu bagaimana posisinya? Tentu saja sebagai bridging atau memonitor dan seterusnya hal-hal yang terjadi dan akan terjadi nanti di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mungkin nanti perlu lebih lebih diberikan informasi, terutama Bapak narasumber, Bapak Ibu narasumber berkenaan dengan samping lokasi, tentu saja substansi yang mana ketika nanti lokasinya sudah sepakat di sebuah tempat tertentu, lalu substansi kedalamannya atau pembagian perannya seperti apa. Yang lalu kami membuat semacam rumus gitu untuk pembagian peran. Kalau dirujuk misalnya ketentuan yang ada, misalnya yang berkenaan dengan planner upama itu data di kabupaten itu yang mikro, kemudian ketika sudah bisa naik kelas menjadi kecil, misalnya itu kita setorkan ke provinsi. Nah, jadi ada perbedaan sasaran di sana. Lalu yang di tingkat kelurahan apa yang disasar tentu saja berkenaan dengan embrio-embrio atau penumbuhan-penumbuhan. Nah, apakah ini nanti termasuk yang seperti itu atau tidak dalam rangka kedalaman substansi? Karena bisa jadi sama secara nomenklatur, pembinaan atau pemberdayaan, akan tetapi nanti di lokasi tersebut tentu saja berbeda kedalamannya. Kemudian yang terakhir kami juga mohon diajari bagaimana nanti berkenaan dengan time schedule, terutama pada saat kita benar-benar menjalankannya nanti di tahun berjalan. Apakah kita akan angcenan misalnya di bulan berapa, atau nanti seperti apa di dalam eksekusi nanti. Nah, dari hal-hal tersebut nanti di Kabupaten Bantul memang sudah ada usulan khususnya yang lewat kabupaten bisa menjadi bahan diskusi, bahan pencermatan ulang, terutama nanti setelah mendapatkan informasi dari Bapak Ibu narasumber. Nah, dan dari informasi nanti mohon nanti teman-teman bisa menyempurnakan desain terhadap rencana usulan kegiatan untuk pembangunan desa budaya di masa yang akan datang. Saya kira ini untuk awalannya. Selanjutnya kami mohon lebih banyak nanti informasi dan kami akan dengarkan dan menjadi bahan kami diskusi baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang sebelum kita fikskan usulan yang dari Kabupaten Bantul. Kekurangan dari saya mohon dimaafkan.
Saya mengakhirinya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Isa. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi sambutan dari Pak Isa Budi Hartomo, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bantul. Selanjutnya yaitu langsung pada materi inti, yaitu pemaparan secara panel oleh narasumber dari DIY yang akan dimoderatori oleh Ibu Kepala Bidang Perencanaan, Ibu Novi Astuti STMT. Kepada Ibu Novi Astuti, kami persilahkan. Terima kasih, Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pani Radiopati, Ibu Kepala di Dinas Koperasi DIY, kemudian Ibu Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. Yang kami hormati juga Bapak PLD, Kepala Dinas Kebudayaan DIY. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Untuk pada kesempatan ini, pada sesi ini kami akan memfasilitasi untuk pemaparan materi. Jadi sebelumnya mungkin perlu kami aturkan juga kepada Bapak Ibu dari Provinsi DIY. Yang pertama, matur nuwun sekali atas berkenannya untuk memberikan pencerahan atau memberikan arahan kepada kami dalam pengusulan terkait dengan dana keistimewaan. Perlu kami aturkan Bapak Ibu pada tahun 2023 untuk usulan dana keistimewaan di Kabupaten Bantul ini pada urusan kebudayaan ini kami usulkan ada 13 perangkat daerah itu sejumlah 129 miliar sekian, kemudian juga usulan dari 21 kelurahan nilai 6,5 miliar sekian. Jadi total untuk urusan kebudayaan ini rencana yang akan kami usulkan adalah 135,7 miliar. Dalam kesempatan siang hari ini kami nanti akan mohon arahan terkait dengan menindaklanjuti forum keistimewaan yang sudah kami lakukan pada tanggal 30 Juni yang lalu, bahwa sesuai saran dari Bapak Pani Radiopati kita perlu berkoordinasi ya terkait untuk pencapaian target kinerja khususnya untuk kelurahan budaya, pencapaian kelurahan budaya. Untuk itu pada kesempatan hari ini kami ngaturi narasumber, ada 4 narasumber ya. Yang pertama nanti dari Bapak Pani Radiopati Istimewaan DIY, ini terkait dengan Kelurahan Mandiri Budaya dan rintisan Kelurahan Budaya Mandiri Budaya. Kemudian yang kedua dari Dinas Kebudayaan, ini terkait dengan program desa atau kelurahan budaya. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Kabid, Ibu Eni. Kemudian yang ketiga nanti terkait Desa Prima. Desa Prima ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Ibu Erlina Hidayati. Dan yang terakhir nanti adalah terkait dengan program Desa Planner yang mana akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Sri Nur Kiatsiwi. Untuk itu yang pertama kami persilahkan untuk pemaparan yang pertama ini dari Bapak Pani Radiopati Keistimewaan DIY. Untuk waktu kami persilahkan Bapak. Matur nuwun Bu Novi. Yang saya Bu sudah terdengar Bu suara kami? Suara kami sudah terdengar belum Bu?
Sampun, Bapak, sampun. Ya. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas di Pemerintah Daerah Yogyakarta, ada Mbak Siwi, kemudian juga ada dari DP3AP2 Bu Erlina, dan juga dari perwakilan Disbud Mbak Eni, dan juga Bapak Ibu dari OPD DIY yang lain yang mungkin ramu pada kesempatan kali ini, rekan kami Mas Nugroho. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Bantul khususnya, Sewu, Mas Isa, Mas Nugroho, dan juga yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, Bapak Ibu Panewu, Bapak Ibu Lurah yang hadir melalui daring pada kesempatan kali ini. Pertama mungkin yang kami perlu sampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi, berkaitan dengan pembagian peran. Jadi memang yang paling penting di dalam pelaksanaan dana keistimewaan ini memang peran antara OPD Kabupaten Kota, OPD DIY, dan juga di tingkat Panewu dan Kalurahan, harapan kami sudah tidak menjadi bagian ganjalan. Jadi memang harapan kita semua bisa menjadi satu bagian. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ketika kemudian kita sampaikan Kelurahan Mandiri Budaya, di situ sudah lebur 4 OPD DIY. Tentu saja 4 OPD DIY ini nanti harapan kami masing-masing juga sudah inline dengan teman-teman di ranahnya masing-masing. Kalau budaya, ya nanti tentu saja dengan Mas Nugrohonya Pak Kadisbud Bantul. Kalau nanti DP3AP2 juga sama dengan Pak Kepala Dinas. Dengan ya nanti yang kaitan sama pariwisata juga dengan Mas Win, dan juga yang satu lagi Mbak Siwi dengan Pak Kadis Koperasi di Bantul. Harapan kami semua menjadi bagian inline. Makanya dari kemarin kami selalu sampaikan di dalam Kelurahan Mandiri Budaya itu di situ ada 4 kolaborasi inti, ada 4 OPD inti. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada OPD lain yang nanti akan terlibat. Selain desa prima, prener, budaya, dan juga wisata, ada kemungkinan nanti desa Dimapan, desa mandiri pangan, tanggap Tagana, dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang bisa menjadi rintisan menuju Kelurahan Mandiri Budaya. Sehingga kemudian kami selalu sampaikan, tidak usah teman-teman yang belum Kelurahan Budaya berusaha untuk langsung mengejar pada Kelurahan Mandiri Budaya, karena ini merupakan salah satu saja dari 11 prioritas Bapak Gubernur. Ini yang perlu kami sampaikan. Harapan kami pembagian peran itu betul-betul menjadi bagian keterpaduan. Sehingga kalau nanti dari koperasi, Bu Kepala Dinas, nanti dengan Pak Kepala Dinasnya di teman-teman Bantul pun juga harapan kami satu kesatuan, karena tidak mungkin kemudian punya sasaran yang berbeda. Sehingga saat ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita kemudian menuju titik sasaran yang sama. Ini nggak mudah, tapi saya yakin bisa. Karena apa? Karena dari data yang sudah kami coba rangkum dari beberapa kegiatan yang ada, misalnya saja ketika kemudian kita bicara desa budaya ada 56, kemudian kita bicara desa wisata ada 129, kita bicara desa prima 107, yang paling ragil lahir adalah desa prener yang masih 25. Artinya itu menjadi bagian tentu saja nanti kerjasama dan teman-teman kami, Ibu Kepala Dinas Koperasi dan Bapak Ibu di Kabupaten menjadi bagian yang sangat penting. Ini yang pertama berkaitan dengan peran. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan dengan bagaimana kaitannya dengan waktu, time, schedule, dan sebagainya. Ini yang menjadi bagian yang menarik. Di dana keistimewaan tetap prinsip awal kita mengatakan N-2. Namun dalam perjalanan waktu ada perubahan 1, perubahan 2 yang biasanya kita lakukan. Bahkan lebih unik lagi mungkin di tahun 2021 dan perubahan 2. Mungkin perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, dan mungkin perubahan 4. Jadi ini menjadi bagian. Nah saat ini, di hari ini, kami sedang menuju perubahan kedua pasca PMK 94. Ini juga mohon maaf, karena kan pada kesempatan kali ini pun juga
Kami sambi-sambi ini, ada 3 Zoom nih Kon, dengan Bantul, kemudian ini juga dengan Pak Dirjen Keuangan, Perimbangan, tapi kami sudah minta izin, minta ikut sebentar, kemudian nanti sebentar lagi dengan Komisi D. Nah ini menjadi bagian yang sekarang ini dengan Zoom ini kan terus kemudian double-double. Tapi yang prinsip yang pasti di hari ini nyun sewu pada Bapak Ibu Lurah terutama. Kami sekarang ini sedang melakukan perubahan kedua kaitannya dengan pasca PMK. Bapak Ibu Lurah saya yakin di hari kemarin sudah mendapatkan plafon angka. Plafon angka ini segera ditindaklanjuti. Proposalnya di hari kemarin, kemudian kami tunggu nanti prosesnya berita acara, kemudian Bapak Ibu harus merubah berkaitan APBD kalurahannya. Inilah yang menjadi bagian. Di Danais uniknya semacam ini. Kami kemarin tidak pernah bicara 392 kalurahan. Tapi di hari ini kami berbicara 392 kalurahan. Semua dapat anggaran berkaitan dengan pandemi COVID. Minimal 50 juta, maksimalnya ada yang lebih dari 100 juta. Tergantung dari ada tidak jaga warganya, kemudian yang kedua kaitan dengan RT merahnya ada atau tidak. Ini semua berasal dari update data yang kami peroleh di tanggal 24 Juli tahun 2021. Ini yang menjadi bagian yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu Lurah, walaupun pada kesempatan kali ini kita bicara tentang Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya. Jadi tim skedul yang sewu Pak Kepala Bapeda memang di Danais agak unik. Nanti kita lihat situasinya seperti apa. Tapi yang prinsip utama N-2. Untuk tahun 2023 tadi sempat disinggung mengenai angka yang sudah diusulkan 129 miliar dan 21 miliar di urusan kebudayaan. Prinsip bahwa kami nunggu proses itu di bulan September tahun 2021. Angkanya seperti apa. Tapi kami berharap angka yang dikirimkan pada kami adalah angka yang logis. Karena kami pun juga tidak tahu tahun 2023 kami akan dapat angka berapa. Ini kami pun juga tidak tahu. Proses inilah yang kami diskusikan dengan pusat. Kalau tahun 2021 mungkin di pertengahan Agustus besok kita sudah tahu angkanya kita dapat berapa. Tapi sampai hari ini kami juga belum tahu. Dan itu pun juga 1,5 triliun yang kami siapkan ada kemungkinan nanti berkurang. Berkurangnya berapa kami tidak tahu. Tapi proses ini yang kami coba lakukan. Jadi di Danais ini memang agak unik, perlu koordinasi, perlu saling mengkomunikasikan, dan tentu saja semua berbasis pada kinerja. Sehingga kinerja ini menjadi bagian catatan kami. Kalau OPD-nya aktif, OPD sering memberikan informasi, ini menjadi bagian juga catatan di kami. Ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda dan juga dari Ibu Moderator, tadi yang menyampaikan ada angka 129 miliar sama 21 miliar. Kemudian Nyun izin, ini kami di share screen ini, dilanjut Nyun sewu. Kalau untuk berkaitan dengan apa yang menjadi bagian apa kami sampaikan di tahun 2020, saya kira Bapak Ibu sudah perso. Ada definisi ini, intinya Mahardika dan sebagainya. Ini kita ulas, lanjut kemawon, Nyun sewu. Ada Kalurahan Budaya di sini, nanti Mbak Eni yang menyampaikan lebih detail. Lanjut. Nyun sewu, lanjut. Ini Kalurahan Wisata, itu juga nanti ada. Kemudian visinya pun juga. Ini visi di tahun 2020. Ini kita lanjutkan saja. Lanjut kemauan yang saya, Bu. Kemudian berkaitan dengan misinya, ini yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu. Kami mencoba dari misi yang tadi kurang lebih ada 6 item dari yang misi tadi. Yaitu yang berkaitan dengan apa? Mewujudkan kemandirian, memperkuat potensi, kelembagaan, sistem informasi, kemudian kapasitas pengelolaan organisasi, dan memperkuat tata nilai dan kehidupan. Ini harapan kita bisa di misinya. Kemudian kami lanjutkan, ada 10, ini 10 ini sebenarnya kalau di sini ada Pak Lurah Panggung-Harjo, ini pernah disampaikan di forumnya dengan Kemendes. Ini sudah pernah disampaikan berkaitan dengan 10 kendala, walaupun kami juga masih protes. Misalnya ada kemudian nomor 8, adanya mutilasi kebijakan dan keengganan pemerintah pusat dan yang tidak rela desa mampu berdaya. Kalau kami sangat rela desa berdaya, kok tidak rela itu kalau kami malah aneh. Tapi ini kan menjadi bagian, sudah menjadi bagian catatan bahwa
ternyata ketika kemudian beliau yang mengkaji di kami, ini merupakan timnya dari Mas Wahyu CS, jadi sama kaitan dengan 10 aktual ini. Tapi ini perlu kami sampaikan, memang ada pemahaman-pemahaman di yang 10 ini. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, untuk 7 arah kebijakan mewujudkan visi misi ini, harapan kita memang ada visi misi nanti sistem tata kelola, pemberdayaan dan sebagainya. Cuman mohon maaf, ini ideal yang akan kami lakukan mungkin setelah tahun 2022, karena 2020 tampaknya belum memungkinkan. Lanjut. Kemudian yang perlu kami sampaikan untuk strategi kebijakannya, ini juga ada 7 strategi kebijakan, bagaimana kemudian merumuskan misi dan sebagainya. Jadi dari pertanyaan tadi sampai dengan strategi-strategi yang kemudian kita coba sampaikan. Tapi ini jujur, ini konsep ini adalah konsep ideal. Kami lanjutkan saja, lanjut. Kemudian New Grade Design berkaitan dengan kaluran mandiri budaya. Sebenarnya keinginannya itu hampir semua aktivitas di desa ini dapat menjadi bagian yang didukung oleh teman-teman di provinsi maupun kabupaten melalui seluruh OPD, Grand Design keseluruhan Desa Mandiri Budaya itu. Disbud melakukan apa, Kesbangpol melakukan apa, Dinkes melakukan apa, Dinsos juga sama, ketahanan pangan, terus kemudian perikanan kelautan, Disdik, DP3, AP2, UMK, dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian kami menyampaikan hanya 4 OPD, ini sebenarnya merupakan titik awal saja, OPD inti saja, karena punya predikat yang lebih mendekati. Sebenarnya kalau keinginan semua menyatu menjadi bagian jadi satu. Ini yang perlu kami sampaikan. Lanjut, Kimawon. Lanjut, mohon izin. Lanjut, Kimawon. Ini hanya nama-namanya aja. Kalau untuk kaitan dengan Krido Bali Budaya, Dinas Kebudayaan, ada Krido Jogoboyo, nanti kaitannya dengan teman-teman Satpol PP, Krido Pengusodo, kaitan Dinkes dan sebagainya. Hanya kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian diarahkan pada budaya di kita. Lanjut. Kemudian problematika pengembangan kelurahan mandiri budaya. Ini kami cermati beberapa hal ini yang menjadi bagian bagaimana kita mencoba untuk memberikan informasi bahwa problematika ini ada, disparitas. Ini juga mesti akan terjadi. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian pencermatan. Belum ada silang OPD. Ini juga menjadi bagian problematika yang harus kemudian kita benahi. Model sistem akreditasi pengukuran penetapan desa mandiri budaya. Ini pun juga kami belajarnya tahun kemarin beda dengan tahun yang berikutnya. Karena memang ada penyempurnaan dari kegiatan yang awalnya jalannya Yun Sewu, kita tidak dalam posisi ideal. Nanti kami ceritakan yang tidak ideal itu seperti apa. Kemudian yang paling penting sebenarnya nomor 5 ini, Bapak Ibu. Sinkronisasi label-label desa. Saya yakin kemarin saya di salah satu desa di Kulon Progo, hampir ada 10 label desa di desa itu. Semua ada. Desa budaya, desa wisata, desa prima, desa planner, tangguh bencana, desa inklusi, ramah anak, desa mandiri pangan. Semua ada. Nah, kalau semua ada kok belum mandiri total, ini juga menjadi bagian pertanyaan. Inilah yang menjadi bagian. Bahkan yang unik, ada beberapa desa, Yun Sewu misalnya Mas Supardiono, kalau ada Pak Lurah Bawuran, itu malah belum punya predikat desa apapun, tapi sudah desanya sudah diusulkan di tingkat nasional menjadi desa wisata. Ini juga menjadi bagian. Tapi inilah kejadian-kejadian yang kemudian kita coba rubah pelan-pelan. Lanjut. Izin lanjut. Ada ketimpangan kemampuan desa, kemudian ada ini yang nomor 8 yang tadi kita dianggap tidak dan sebagainya. Ini bagian-bagian ini merupakan bagian dari problematika pengembangan desa mandiri budaya. Di sini ada hal yang kemudian menjadi bagian catatan kami, terutama selalu diarahkan ke saudara, jangan sampai ada duplikasi. Ini yang menjadi bagian. Bahkan kemudian banyak yang kemudian sekarang mengatakan Bapak Lurah itu dianggap tidak berhasil apabila tidak bangun fisik yang monumental. Jadi kalau pemberdayaan memang agak berbeda dengan fisik. Pemberdayaan itu mungkin pelunglap, tapi kalau fisik kan kelihatan. Nah, ini menjadi bagian. Dan matur nuwun kemarin Trimurti sudah jadi untuk penanda keistimewaannya. Saya berharap 90 ini menyusul secepatnya yang lain.
Lanjut, mohon izin. Menikah kondisi real yang nyun sewu Bapak Ibu, utama Madya Pratama ini kondisi real. Kategori pilar ini desa budaya, desa wisata, desa prima dan sebagainya. Nanti teman-teman kami yang bercerita. Tapi keinginan kemarin sebenarnya kita pada kondisi yang ingin real. Yang utama itu ya maju, 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 maju. Madya itu ya maju, maju, berkembang, pengembangan atau berkembang. Tapi itu tampaknya tidak bisa karena memang berangkatnya teman-teman pun juga tidak dalam kondisi sama. Teman-teman tadi saya matur di tempat Mbak Siwi ini merupakan anak ragil karena baru 25, baru bergeraknya belum lama. Tapi beda dengan desa wisata sudah 129, beda dengan desa Kelurahan Budaya 56. Cuma Kelurahan Budaya pun juga 56 ini setiap, mungkin Mbak Eni nanti cerita, mau 5 tahun atau 3 tahun. Nah, 5 tahun berarti setiap 5 tahun. Itu kan baru kemudian ada muncul desa atau Kelurahan Budaya. Lanjut. Menikah, Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi yang kami ceritakan kategori maju dan sebagainya ini, kemudian kami rubah di tahun 2020 dengan kita memberikan poin. Poin ada bobotnya, budaya itu 50%, wisata 50%, prima 10%, planner 10%. Maka di tahun 2020 muncullah salah satunya desa Sabdodadi. Karena beliau itu kalau status desanya itu poinnya dari 1,7 sampai 3,3 itu sudah mencukupi. Ini menjadi bagian. Coding ini hanya berlaku sampai 2021 karena 2022 nanti kami akan berbeda. Konsepnya akan berbeda. Inilah yang sedang kita kaji di tahun 2021 ini. Lanjut, Sewu. Terus ini yang bedanya di mana? Ini yang kami sampaikan. Jadi di atas ini bobot-bobot dan sebagainya. Yang bawah ini pada tahun 2022 penentuan desa mandiri menggunakan konsolidasi masing-masing indikator tipe dari masing-masing ini desa budaya dan sebagainya. Kemudian di desa mandiri untuk tahun 2022 juga ada 7 standar. Ini yang kami sampaikan tadi, ada visi misi, tujuan, perencanaan, ada profil dan sebagainya, sumber daya dan sebagainya. Dan ini baru akan kami lakukan tahun 2022. Tapi tahun 2021 masih mengacu pada yang atas. Jadi di yang atas ini ada bobot-bobotnya yang menjadi bagian kinerja. Lanjut. Ini yang tahun 2020 yang kami ceritakan, Sabdodadi salah satunya, nomor 7, menikah dengan nilainya, karena ini di mohon izin tidak kelihatan, tapi prinsip bahwa desa budaya 1,5, desa wisatanya 9 dan sebagainya. Ini lebih dari 1,7 yang bobot yang kami ceritakan tadi. Lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini juga tidak dalam kondisi ideal. Jadi ini adalah taren kami terhadap teman-teman di OPD di DIY. Pariwisata nanti akan mengampu berapa? Mengampu 3. Koperasi mengampu berapa? Mengampu 3. Dinas Kebudayaan mengampu berapa? Mengampu 3. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan mengampu 1. Ini koordinator saja. Jadi koordinatornya tetap OPD DIY, namun di situ adalah lintas OPD. Tidak hanya OPD yang berkaitan dengan OPD inti, tapi OPD yang lain pun juga terlibat. Karena kalau kaitan dengan misalnya saja kalau kaitannya dengan pertanian, ya tentu saja Dinas Pertanian dilibatkan. Kalau kaitan di situ ada pemberdayaan berkaitan tenaga kerja, kami berharap tenaga kerja juga dilibatkan dan sebagainya. Jadi ini hanya kesepakatan koordinator berada di mana agar ada yang bertanggung jawab di masing-masing desa atau kelurahan mandiri budaya. Lanjut. Kemudian arah program kegiatan Desa Mandiri Budaya secara konstektual, lintas sektoral, harmonisasi jaringan kemitraan, kemudian ada 4 pilar utama, kemudian lanjut berikutnya yang bawah, tapi saya berharap yang bawah ini teman-teman kami yang nanti bercerita. Jadi ada desa budaya, desa wisata, ada desa prima, ada desa planner. Di sini ada beberapa hal yang menjadi bagian catatan. Ini biar teman-teman kami yang cerita. Lanjut. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi BKK Bantuan Keuangan Khusus ini adalah bantuan Pemda DIY kepada Pemkab atau Pemkop atau pemerintah kelurahan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui APBD Kabupaten Kota atau APBD Kelurahan. Ini yang perlu
kami sampaikan sebagai awalan. Lanjut. Ini regulasinya, saya yakin Bapak Ibu sudah pirsa, lanjut kemawon. Kemudian ini yang wajib dipenuhi. Harus ada proposal. Ini yang pertama. Yang kedua, silang OPD. Kemudian yang ketiga, Yusewu yang atas tadi, Yusewu. Yang atas, ya, oke. Mendukung pengurangan kemiskinan pengangguran. Sebenarnya ada 4 poin di sini. Kemiskinan, pengangguran, investasi, dan pemberdayaan. Terus ada menikah. Kemudian pencantuman Undang-Undang Nomor 13 khususnya tentang peraturan kalau tentang pemanfaatan tanah desa. Tapi kalau yang ini semua sudah. Teman-teman kabupaten kemarin tinggal 1, tapi informasinya sudah, saya lupa. Tapi ada 1 Wirokerten, nggak keliru ya. Itu tapi kemarin informasi sudah. Kemudian silang OPD ini menjadi bagian. Jadi 5 hal ini yang kami berharap Bapak Ibu di Kalurahan kalau memang mau mengusulkan BKK, termasuk penyelesaian peraturan tentang desa. Ketika kemudian kita bicara tentang misalnya pembangunan fisik, itu harus sudah jelas. Kalau memang punyanya Kesultanan, ya minta izinnya juga sudah dilakukan. Jangan sampai justru tidak clear and clean berkaitan dengan tanahnya. Lanjut kemudian, menikah polanya. Pola untuk 2023 ada pola dari Pemkab pada Kalurahan, Pemda, Pemkab, Kalurahan. Kami belum tahu, penjenengan kalau sederhana memang kemudian kalau dari kami ada kemungkinan nanti kita samaratakan. Tapi yang membagi adalah teman dari kabupaten. Jadi misalnya dulu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kaitan dengan CD, Community Development, dulu sama, semua dapat 50 jutaan. Tapi yang mengatur peruntukan adalah teman-teman di, ya tentu saja di kabupaten. Mau ada yang 75, ada yang 100, ada yang 25, ada yang 10. Ini menjadi bagian. Karena memang penilaian kaitan dengan DAI salah satunya adalah kinerja. Nanti kalau Bapak Ibu di tingkat Kalurahan, tadi kami sampaikan, Bapak Ibu penjenengan akan dapat alokasi di sekarang ini. Tinggal berita acara, Bapak Ibu merubah APBD Kalurahan, Bapak Ibu sudah bisa action kaitan dengan pandemi, 50 juta sampai ratusan juta. Kalau penjenengan ini sampai pemanfaatannya kurang optimal, ini juga menjadi catatan kami. Artinya besok kami pun juga agak ragu-ragu. Sekarang ini kami dituntut bagaimana dengan desa dapat dana IS. Sekarang sudah kami penuhi 392 kalurahan. Harapan kami bisa cepat dilakukan. Jadi ada 2 model ini, Pemda Pemkab Kalurahan, ada Pemda DIY langsung pada Kalurahan. Lanjut, Nyun Sewu. Ini kok lanjut kemawon penugasannya di 4 poin, lanjut kemawon. Kemudian ini yang sudah ada di teman-teman kami kaitannya dengan BKK untuk Kalurahan. Lanjut. Kemudian ini ada 11 strategis dari Bapak Gubernur yang harus dipenuhi. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang kami sampaikan berkaitan dengan awalan. Karena ini kemudian kami harus nyanyi Indonesia Raya ini. Mohon izin. Mohon izin. Kami kembalikan dulu ke Sewu. Ji Bapak, monggo Ji Bapak. Matur nuwun Bapak Haris, monggo baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti berapa penilaian itu berapa kali tahun? Menyanyi.
Ini mohon izin, mohon maaf ini karena di kami jam 10 harus menyanyikan Indonesia Raya di Dinas Kebudayaan. Assalamualaikum. Ayo Kalau Bandung jam 8, Bapak. Oke. Yeah. Mungkin kami lanjutkan sebentar, Yunsin, atau sudah selesai? Kami juga enggak, karena prinsipnya menikah tentang 11 prioritas ini yang menjadi bagian, dan Kelurahan Mandiri Budaya salah satu ada rintisan. Kembali lagi kami matur, rintisan ini adalah semua predikat desa yang dilakukan oleh OPD DIY. Kalau Dinas Pariwisata dilakukan berdasarkan SK Bupati. Kalau Dinas Pemberdayaan dari SK-nya Bu Erlina. Kalau yang kaitan koperasi, planner di SK-nya Bu Siwi. Ini yang menjadi bagian. Prinsip apapun yang sudah menjadi inline dengan provinsi dan kabupaten bisa, karena di sini tidak kemudian dimunculkan oleh masing-masing OPD di kabupaten. Karena apa? Karena di sini adalah kebijakan strategis dari Bapak Gubernur. Sehingga harapan kami titik sasarannya ada komunikasi antara OPD DIY dengan OPD di kabupaten. Ini menjadi bagian. Lanjut Yun Sewu. Kemudian kalau perencanaan program, ini bagaimana masuknya, saya kira nanti Bapak Ibu tinggal anu kemawon. Ini cara pengusulan biasa dari masyarakat, Muspeng Bangdes, kemudian ada rekomendasi. Intinya September kalau usulan dari kabupaten berada di tempat kami. Ini kalau teman-teman di OPD DIY nanti bukan di September, tapi di bulan Oktober. Jadi agak mundur 1 bulan. Karena untuk menunggu usulan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang harus masuk di kabupaten, ada yang harus masuk di Pemda DIY. Kemudian Nyun Sewu kami lanjutkan. Atas Rumin. Oh iya, menikah bagaimana cara pengusulkan? Bapak Ibu Lurah saya kira mesti sudah bisa. Jadi kalau untuk yang kaitan pandemi misalnya, itu harus ada tapaastan dari 1 Pak Lurah, 2 Pak Panewu, 3 nanti OPD yang mengampu. Kalau kaitan pandemi ini, kalau di Bantul, Bakes Bangpol. Bukan Satpol PP, belum Satpol PP. Bisa semacam itu, kemudian nanti diusulkan pada kami. Dan pada kesempatan kali ini, Nyun Sewu, kami lebih sederhana, khusus pandemi, tidak harus kemudian lurahnya, Nyun Sewu. Jadi tidak harus kemudian lurahnya. Kalau lurahnya sedang isoman misalnya, bisa diwakilkan oleh sekdesnya. Demikian juga untuk kepala OPD-nya, intinya ada wakil dari masing-masing OPD. Kemudian berita tanda tangani oleh 5 pihak. Saya kira Bapak Ibu sudah perso, Paniradyo, OPD DIY, nanti PFDD pengampu kebijakan strategisnya ada 2. Selain kami di Paniradyo, ada OPD teknis, ada juga OPD yang mengampu keuangan, BPKA. Kemudian pemerintah kabupaten dan pemerintah kelurahan. Lanjut. Berkaitan dengan syarat tentang kelurahan, tadi sudah kami sampaikan, ada proposal silang OPD yang wajib tadi. Lanjut kemawon. Lanjut. Ini dilanjut aja. Lanjut. Nah, ini penyalurannya, ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu Lurah terutama. Jadi tahap 1 50%, selisih anggaran realisasi tahap kedua setelah realisasi 80%. Tahap satunya. Yang menarik di sini ada paling lambat bulan September. Jadi proses terakhirnya bulan September. Ini kalau Pak Lurah Pleret mendengar, hari ini sudah cair Pak Lurah, derek segera realisasi. Jangan sampai nanti penjenengan terlambat di bulan September. Kalau terlambat di bulan September, nanti tidak akan mendapatkan angkanya untuk berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan sebagai awalan. Di bawah masih banyak paparannya, monggo dipun waos kemawon, kapan-kapan kita diskusikan untuk lebih lanjut. Yang pasti, mohon izin Bu Novi, kami mengirim Mas Nugroho juga, Mas Nugroho kami, itu Pak Kabid Urusan Kebudayaan berada di sini juga. Kalau nanti diskusi kami tidak pada saat mendengarkan, karena di jam ini pun juga kami harus mewakili Dinas Kebudayaan di Komisi D kaitan dengan KUA di tahun 2022.
Sementara menikah yang dapat kami sampaikan, matur sembah nuwun, nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Beliau adalah Paniratyapati Keistimewan yang telah memaparkan ya terkait dengan kebijakan untuk penentuan kelurahan mandiri budaya, dan ini perlu kami aturkan juga Bapak Haris bahwa di dalam RPJMD kami salah satu indikator atau indikator sasaran daerah yang kami gunakan terkait dengan urusan MIKO adalah desa pamor budaya. Intinya itu adalah terkait dengan pendukung rintisan untuk desa mandiri budaya yang mungkin perlu kami diskusikan juga. Tadi seperti yang disampaikan Pak Aris bahwa penilaian itu dalam setiap tahun Pak atau berapa tahun sekali, nanti kami mohon penjelasan dalam diskusi nanti. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk pemaparan yang kedua adalah dari Dinas Kebudayaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni kepada Ibu DRA Yuliana Eni Lestari Rahayu. Kami persilahkan. Sudah masuk? Sudah nyelsewu? Bisa terdengar? Halo, halo. Sampun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu ini keliru paparannya. Materinya keliru. Mohon izin karena nyun sewu hari ini kan PLT-nya Kepala Dinas Kebudayaan Pak Paniratyapati. Mohon izin. Ini kami ditugasi. Monggo Mbak Eni. Kami belajar ini ditugasi untuk memaparkan terkait dengan desa budaya di siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Paniratyapati, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Bantul beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Siwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, yang kami hormati Ibu Erlina, Kepala DP3AP2 DIY, yang kami hormati Bapak Ibu Penewu yang mengikuti Zoom di siang hari ini, juga Bapak Ibu Lurah. Nyun sewu, dengan keterbatasan kami akan memaparkan terkait dengan kebijakan kelurahan budaya yang selama ini kami ampu di bidang kami, bidang atlas, adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni. Lanjut. Desa budaya sesuai dengan Pergub 36 tahun 2014 bahwa desa budaya adalah mengaktualisasikan dan mengembangkan konservasi kekayaan potensi budaya. Kami memiliki 3 komponen yang harus ada di dalam desa budaya. 5 komponen ini adalah yang pertama, adat dan tradisi. Kemudian kedua, kesenian, permainan tradisional. Ketiga, bahasa, sastra, aksara, dan kerajinan. Keempat, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional. Dan yang kelima adalah pemetaan ruang dan warisan budaya. Itu adalah 5 komponen yang harus ada di dalam desa budaya. Sedangkan ketugasan untuk rintisan desa budaya itu ada di kabupaten dan kota, sedangkan desa budaya itu ketugasannya ada di wilayah provinsi. Lanjut. Tujuan desa budaya ini adalah melestarikan dan mengembangkan dari 5 komponen yang ada tadi, yang terkait dengan budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya adalah semua untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di bawah ini ada pengembangan desa budaya memiliki pro budaya, pro lingkungan, dan pro kesejahteraan. Lanjut. Lanjut. Ya, di Jogja, di DIY pada tahun ini sesuai dengan Kebuk 262 tahun 2016
Persebarannya ada 56 desa budaya. Di kota ada 2, yaitu Kricak dan Terban. Kemudian Bantul itu ada 12. 12 ini Sabdo Dadi, Bangun Jiwo, Gilang Harjo, Sri Gading, Trimurti, Delingo, Panggung Harjo, Mulyo Dadi, Selo Harjo, Siti Mulyo, Selo Pamioro, dan Sri Dadi. Sedangkan di Kulon Progo ada 15, meliputi Sendang Sari, Pager Harjo, Tuksono, Jatimulyo, Banjarharjo, Tanjung Harjo, Hargomulyo, Glagah, Bugel, Sukorno, Kalirejo, Brosot, Sidorejo, Sogan, dan Payuban. Di Gunung Kidul ada 15 desa, Putat, Bejiharjo, Jeruk Udel, Giring, Beji, Semanu, Semin, Kemadang, Ngalang, Giri Sekar, Piladeg, Giri Purwo, Kepek, Katongan, dan Tambak Kromo. Di Sleman ada 12, Giri Kerto, Bangun Kerto, Margodadi, Sinduharjo, Pendowo Harjo, Sendang Agung, Sendang Mulyo, Wedo Martani, Wonokerto, Argomulyo, Margo Agung, dan Banyurejo. Dari akreditasi di tahun 2019, lanjut Mbak. Dari akreditasi tahun 2019, kriterianya ada desa budaya itu ada kriterianya tumbuh, berkembang, dan maju. Dari 56 desa budaya yang sudah ada, terakreditasi di tahun 2019, kriteria maju ada 30, kriteria berkembang ada 24, dan kriteria tumbuh itu ada 2. Kriteria maju 30 itu meliputi Kulon Progo ada 11, Bantul ada 6, Sleman ada 5, Gunung Kidul ada 8. Dan saya slide sebelumnya. Ya ini. Kemudian desa berkembang, desa budaya berkembang itu ada 24, di Kulon Progo ada 4, Bantul ada 6, Sleman ada 5, Gunung Kidul ada 7, dan kota ada 2. Sedangkan desa budaya tumbuh itu ada 2, berada di posisinya berada di Sleman. Dari 56 desa budaya ini, kami memiliki kepanjangan tangan kami yang mengurusi di desa budaya. Kami memiliki pendamping desa budaya sejumlah 112 desa. Masing-masing desa ada 2 pendamping desa budaya. Adapun kondisi saat ini, pendamping desa budaya di Sleman ada 24, Bantulnya ada 24, Kulon Progo ada 30, Gunung Kidul ada 30, kemudian kota ada 4. Dari posisi pendamping desa budaya 112 ini, terrekrutmen dari lulusan AK ada 41, lulusan ISI 47, lulusan UNY ada 13, dan non-seni 11. Kami rekrutmen pendamping desa budaya setiap 2 tahun sekali. Tahun 2021 ini adalah masa kerja teman-teman pendamping yang terakhir. Kemudian nanti kami di 2022 kami akan merekrut kembali seiring dengan bertambahnya desa budaya yang kemarin kami baru saja mengakreditasi rintisan desa budaya. Lanjut. Teman-teman pendamping desa budaya ini juga didampingi oleh tim Monef yang jumlahnya ada 12. 12 tim Monef ini berada posisinya di masing-masing kabupaten ada 2. Karena kota dan Bantul itu kami jadikan 1, karena kota baru ada 2 sehingga kami jadikan 1. Mekanisme pengusulan desa atau kelurahan budaya. Tadi kami sampaikan bahwa rintisan desa budaya itu kewenangannya ada di kabupaten dan kota, menggunakan di SK Bupati ataupun Wali Kota. Sedangkan mekanisme untuk menjadi desa budaya itu harus melampaui atau melewati akreditasi. Akreditasi ini diusulkan nama-nama ataupun usulan desa yang akan diakreditasi itu kami berdasarkan usulan dari kabupaten dan kota. Kami baru saja menyelesaikan akreditasi rintisan desa budaya
kemarin ada 37 rintisan desa yang diusulkan ke kami. Dari 37 desa itu kami selesaikan dalam waktu 2 bulan, bulan Mei sampai dengan bulan Juni kemarin, dan ini kami masih proses untuk menetapkan siapa saja dari 37 usulan 37 ini yang nantinya akan naik menjadi kriterianya dari rintisan menjadi desa budaya. Adapun akreditasi kemarin usulannya dari kota itu ada 4, Bantul itu ada 9, Sleman ada 10, Kulon Progo ada 7, dan Gunung Kidul ada 7. Dari 37 akreditasi ini yang diusulkan Unika, kami memiliki, kami punya target minimal, dan sekarang maksimalnya itu adalah bukan minimal lagi, sekarang target kami maksimalnya adalah 20 desa yang akan naik menjadi dari rintisan menjadi desa budaya. Lanjut. Oke. Jadi tim akreditasi ini ada beranggotakan ahli arsitektur, ahli pemerhati budaya, seniman, dan unsur dinas kebudayaan. Kemarin kami tidak ada karena kami murni ingin yang memang dari tim ahlinya. Kemudian tim akreditasi ini ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Sudah bekerja selama 2 bulan dari Mei sampai dengan Juni kemarin, dan ini kita tinggal finalisasi untuk nanti disahkan oleh Bapak Kepala Dinas 20 rintisan yang naik menjadi desa budaya, kemudian kita ajukan kepada Bapak Gubernur untuk ditetapkan menjadi desa budaya. Lanjut. Tugas tim akreditasi ini saya rasa tidak perlu kami sampaikan karena sudah berjalan. Lanjut. Kemudian ini yang kami atur di masing-masing desa budaya untuk tahun dari sesuai dengan Pergub 36 tahun 2014, bahwa masing-masing desa budaya ini harus memiliki kepengurusan terkait dengan desa atau kelurahan budaya. Jadi kalau dulu yang aktif hanya ketuanya, kalau sekarang kami minta semua harus aktif, baik dari ketua, sekretaris, bendahara maupun masing-masing seksi. Ini kami wadahi dalam bentuk forum kami setiap bulan. Di awal bulan itu kami punya forum pendamping, itu semua pendamping itu kita wadahi dalam forum di awal bulan, itu forum pendamping, kemudian forum desa budaya, ini beserta ketuanya dan Pak Lurahnya biasanya aktif juga, itu ada di pertengahan bulan. Jadi kami keliling kepada kabupaten dan kota untuk memfasilitasi kedua forum ini, baik forum pendamping maupun forum ketua desa budayanya. Lanjut. Fungsi pengelolaan desa kelurahan budaya itu memiliki fungsi dari perencanaan program, kemudian pelaksanaan, dan ke pelaporan. Jadi kami selalu meminta masukan dan arahan dari beberapa desa, dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini, melewat forum, baik forum desa maupun forum pendamping desa budaya. Jadi kami mengatur sesuai dengan Pergub 36 bahwa di sana diamanakan bahwa forum desa atau kelurahan budaya ini berhak untuk memberikan masukan terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporannya. Lanjut. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa forum desa ini kami lakukan di pertengahan bulan, sudah kami lakukan terus-menerus dari kabupaten, masing-masing kabupaten kami datang ke kabupaten dan kota. Kami juga menyediakan sarasean forum desa budaya ini untuk teman-teman yang mengurusi desa budaya. Selama ini ada 56 desa, sedangkan nanti di 2022 kami akan bertambah desanya, semoga bertambah menjadi 20, 56 ditambah 20 sehingga ada 76 desa. Tapi kami menunggu dulu SK Bapak Gubernur. Lanjut. Ini tugas forum, tadi sudah kami aturkan. Lanjut. Lanjut lagi. Terkait dengan pembinaan. Sebelumnya, slide sebelumnya.
Terkait dengan pembinaan, ini diamanahkan di dalam Pergub 36 tahun 2014 di dalam pasal 13. Pemerintah provinsi atau kabupaten dan pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap desa budaya. Selama ini beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan terhadap desa budaya di Dinas Kebudayaan ini, beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, yang pertama adalah fasilitasi penyelenggaraan upacara adat. Jadi kami memfasilitasi 56 upacara adat yang ada di desa budaya ini, kami fasilitasi pelaksanaannya. Kebetulan sekarang ini karena pandemi, sehingga fasilitasi upacara adat ini kita buat ringkes dan tidak ada hal-hal yang terkait dengan kerumunan, itu tidak diperbolehkan. Kami hanya monggo yang bercekap aja yang memang itu esensinya terkait dengan upacara adat. Kemudian yang kedua, pentas Selasa Wage, ini peningkatan di pentas Selasa Wage ini 8 dino sekali. Kalau dulu kita laksanakan di sepanjang Jalan Malioboro, karena pandemi kita tetap berjalan dengan model kita live streaming-kan, kita berada di Gedung Bima, kemudian masing-masing Selasa Wage itu 8 desa. Nah, ini 2 bulan ini, untuk bulan Agustus ini sebenarnya hari ini ada Selasa Wage, tetapi karena kondisi darurat kami tidak bisa melaksanakan, kami undur, kami tunda. Semoga nanti di bulan Agustus itu sudah bisa kita laksanakan secara live streaming. Selain itu kita ada gelar potensi desa budaya. Potensi desa budaya ini kita laksanakan masing-masing desa untuk menyelenggarakan potensi-potensi unggulan di masing-masing desa. Kemudian kegiatan Maestro Masuk Desa. Kegiatan Maestro Masuk Desa di tahun 2020 ada 3 maestro yang kita laksanakan untuk bisa masuk ke desa. Yang pertama terkait dengan Jadilan, itu Maestro Seni Kerakyatan Jadilan, Mas Dr. Kuswar Santyo. Kemudian yang kedua terkait dengan seni tari modern atau kreasi, maestronya kami minta mohon itu Mas Didin Nitowo. Dan yang ketiga terkait dengan seni teater kerakyatan atau ketoprak, kami nyuwun bantuannya Mas Bunda Nusantoro untuk bisa membantu kepada teman-teman pendamping desa budaya di dalam menggerakkan potensi yang ada, khususnya tiga item tersebut. Karena apa? Pendamping desa budaya itu kalau sudah masuk di desa itu masyarakat tidak menganggapnya semua ngabei. Jadi ya bisa musik, bisa tari, bisa karawitan, bisa nyutradarai ketoprak dan lain sebagainya. Maka kami memberikan pendampingan kepada teman-teman pendamping ini, khususnya yang langsung terkait dengan teknis. Kemudian peningkatan wawasan dan keterampilan teknis ini kami laksanakan dalam bentuk workshop ataupun peningkatan SDM dalam bentuk pemberian materi kepada bekal atau materi kepada teman-teman pendamping khususnya. Yang selanjutnya kami lakukan adalah dengan kajian potensi unggulan desa budaya. Ini sudah kami laksanakan di tahun 2020. Kemudian lomba kuliner dan kerajinan. Kemudian kami mulai tahun 2020 membuat media desa budaya dengan buletin. Kami mencetak buletin desa budaya. Ini buletin yang pertama itu di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 ini edisi pertama sudah muncul, sudah hadir. Monggo bagi Bapak Ibu yang ngersake bisa datang ke Dinas Kebudayaan. Ini adalah media kami terkait dengan desa budaya. Kawruh antar desa ini kita masukkan di dalam buletin di Desa Budaya Meniko. Lajeng kami juga memiliki website terkait dengan Desa Budaya, monggo bisa diakses. Lanjut. Terkait dengan sarana dan prasarana, kami tahun ini mohon doanya, semoga tahun ini kami bisa menyelesaikan terkait dengan sarana prasarana gamelan ke Desa Budaya. Jadi tahun ini progres kami di tahun 2021 ini tinggal 8 desa yang belum memiliki gamelan. Kami sudah berupaya, ini kami sudah mengupayakan, semoga ini nanti bisa terlaksana sampai dengan di bulan November. Itu 8 desa terakhir yang belum mendapatkan gamelan akan mendapatkan di tahun ini. Jadi tahun 2021
56 desa budaya sudah mendapatkan gamelan perunggu. Yang terakhir ini nanti akan yang mendapatkan di Kulon Progo itu ada 5 dan Gunung Kidul ada 3. Sedangkan di Bantul semua sudah mendapatkan. Selain sarana prasarana gamelan perunggu, ada juga balai budaya. Di tahun 2021 ini ada 3 balai budaya yang kita fasilitasi untuk di Kabupaten Sleman itu di Girikerto, Kabupaten Bantul di Tanggung-Harjo, dan di Sleman ada satu lagi di Sendang Agung Minggir. Kemudian ada sarana prasarana lagi adalah baju pengrawit. Untuk tahun ini itu baju pengrawit untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Sedangkan Bantul sudah kami serahkan di tahun 2020 kemarin. Kemudian ukuran balai budaya ini memang beda dengan balai-balai budaya yang ada sebelumnya. Untuk balai budaya tahun ini kami melalui proses kajian dengan ukuran balai budaya, ukurannya 10 x 11,5 dengan biaya yang cukup banyak juga. Harapannya semoga balai budaya ini nanti kegunaannya lebih efektif lagi dari balai-balai budaya yang sudah ada. Dan kepada desa-desa yang mengharapkan atau memohon untuk bisa mengajukan untuk mendapatkan balai budaya, kami sudah meminta kepada desa-desa yang ada di desa budaya itu untuk mengajukan dari awal jauh-jauh hari terkait dengan perizinan sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Paniradio Pati, bahwa perizinan biasanya itu adalah tanahnya milik keraton, kami harus perizinannya sampai dengan ke keraton karena walaupun ada di tanah kas desa. Lanjut. Peningkatan manajemen ini sudah kami aturkan tadi terkait dengan teman-teman pendamping. Kemudian promosi dan informasi itu buletin sudah kami lakukan, pergelaran atau pameran kami lakukan, pendokumentasian kegiatan juga melalui website dan sebagainya. Yang fasilitasi sarana prasarana ini tadi tentang pembangunan balai budaya, sarana prasarana, kemudian kostum dan peralatan budaya sudah kami sampaikan datanya tadi. Lanjut. Ini beberapa event penyelenggaraan atau event kompetisi. Dan saya ada beberapa kegiatan, foto-foto kegiatan ini yang sudah kita lakukan. Yang di atas itu pada saat kami masih bisa melaksanakan Slosowagen di sepanjang Malioboro, kita titiknya ada di titik 0 di SO. Kemudian kita yang kedua ada memfasilitasi upacara adat, sekarang tidak bisa kita laksanakan dengan kerumunan seperti itu karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, tetapi upacara adat tetap dilaksanakan di masing-masing desa budaya dengan minimal dengan dukungan, tidak perlu banyak kerumunan banyak orang. Event-event yang lain ini ada gelar potensi, sudah kami aturkan. Gelar potensi ini semua nanti desa budaya akan menggelar baik potensi yang ada, baik seni, budaya, dan kuliner ataupun lain sebagainya, itu akan kita lihat di setiap tahunnya di saat gelar potensi desa budaya. Kemudian kompetisi dalam bentuk lomba desa ini kami memang yang belum kami lakukan adalah kompetisi untuk lomba desa atau kelurahan budaya. Ini sebenarnya dilakukan 5 tahun sekali, tetapi kami kemarin di tahun 2019 baru mengakreditasi. Nah, ini yang lomba ini belum kami lakukan. Semoga nanti dengan bertambahnya desa budaya kami akan mengadakan lomba. Ini belum pernah kami lakukan untuk terkait dengan lomba desa atau kelurahan budaya menika. Lanjut. Terkait dengan pengkajian pengembangan desa budaya dan pendampingan tenaga teknis ini hampir sama. Tadi sudah kami sampaikan, ini kepada sasaran kami kepada teman-teman pendamping tenaga teknis ini, karena kami tidak mungkin akan bisa sampai ke langsung semuanya dengan keterbatasan SDM, maka kami menyuwun kepada teman-teman pendamping untuk selalu aktif mendampingi desa atau kelurahan budaya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa teman-teman pendamping ini kerjanya tidak hanya siang tapi malam hari, dan kebanyakan malam hari, sehingga saat-saat pandemi sekarang ini tugasnya pun tetap jalan walaupun tidak melaksanakan pergelaran. Semoga nanti di bulan Agustus kegiatan Slosowagen akan bisa kita lakukan kembali. Lanjut.
Terkait dengan BKK ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris, kami tidak akan menyampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan Desa Budaya yang kami ampu selama ini. Ada kurangnya, mohon maaf, matur nuwun sangat, kami serahkan atau kami kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu Eni yang telah memaparkan terkait dengan program Kalurahan Budaya, ya, program-program yang telah diampu atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan terkait dengan desa atau Kalurahan Budaya. Untuk selanjutnya pemaparan yang ketiga terkait dengan program Desa Planner yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA, kami persilahkan Ibu. Ya, matur nuwun Bu Novi, yang saya hormati Bapak Kepala Paniradio Pati KSMAN, Mbak Eni, Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan banyak sekali dari Pak Kepala Paniradio dan Bu Eni. Saya mungkin enaknya di belakang ini Mbak Novi, jadi kita tinggal nambah-nambah sedikit-sedikit gitu. Seperti kemarin yang kita dapat surat dari panitia bagaimana pengembangan skema pengembangan kewirausahaan desa melalui Desa Planner. Tentunya kalau bicara bagaimana kita akan mengembangkan kewirausahaan desa melalui Desa Planner itu ada ultimate goal-nya apa sih, kenapa kok kewirausahaan di desa ini harus dikembangkan. Pasti ini juga terkait dengan ultimate goal-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam pengembangan skema kewirausahaan Desa Planner ini melalui full supporting ini dari Desa Dana Keistimewaan dari melalui Dinas Koperasi. Sebetulnya kalau bicara Desa Mandiri Budaya mungkin tadi substansinya dan bagaimana sih sebetulnya roh Desa Mandiri Budaya. Kami ada beberapa catatan bagaimana sebetulnya di desa ini mempunyai sebuah kekuatan secara ekonomi maupun sosial. Maka ini menjadi sebuah pijakan di dalam pengembangan sebuah desa melalui bagaimana kewirausahaan yang ada di sana. Jadi dengan kekuatan ekonomi sosialnya yang diwujudkan melalui mainstream budaya, pastinya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu kita berujung dari sana. Next, Mbak. Dari nextnya dari panitia ya kemarin. Jadi mungkin sebelum ini kita sebetulnya kalau bicara mensejahterakan bagaimana mensejahterakan kesejahteraan masyarakat, kita ini bagaimana selain mereka harus mandiri, juga tetap memegang teguh terhadap nilai-nilai keistimewaan yang di Yogyakarta. Apa yang kita tampilkan ini hanya sekedar lebih ilustrasi saat kita ada pandemi COVID. Pasti ini juga berdampak terhadap saat kita akan melakukan atau kita selama ini mengintervensi terhadap desa-desa. Jadi di situ ada banyak sekali aspek-aspek yang ini menjadi lebih bagaimana kita saat akan menumbuhkan kewirausahaan yang ada di desa. Pasti kalau bicara bagaimana penurunan penjualan ini juga mengalami penurunan yang ada di para pelaku usaha. Kalau bicara UMKM maupun wirausaha ini juga UMKM, bagaimana terkait dengan kenaikan harga bahan baku dan bagaimana sebetulnya ini produksi terhambat. Pasti ini juga menjadi sebuah peluang di desa-desa yang selama ini juga sudah kita melalui jalannya sudah kita intervensi. Jadi kesulitan permodalan pastinya kita juga, karena kalau bicara kewirausahaan desa ini tidak hanya sekedar yang kecil-kecil saja, tapi dari yang tadi permasalahan perekonomian, permasalahan sosial, bagaimana kita mengajak masyarakat yang ada di sana untuk lebih sejahtera dan mandiri, ini juga kita lihat aspeknya. Tentang pemasarannya bagaimana, tentang usahanya bagaimana, tentang tenaga kerjanya bagaimana, tentang permodalannya bagaimana,
Dan di situ pastinya kalau bicara integrated yang ada di poin-poin yang kami tampilkan ini juga menjadi sebuah aspek saat kita akan mensejahterakan atau memandirikan melalui desa budaya, melalui salah satu intervensi yang ada di sana adalah desa primer. Lanjut. Jadi kalau kami ini cuman lebih kategori usaha dalam para era adaptasi karena ini suka nggak suka, mau nggak mau, pastinya di dalam mengintervensi desa mandiri budaya atau desa planner kita juga tidak lepas dari kondisi pandemi COVID yang selama ini. Jadi ini juga menjadi bagian yang menjadi sebuah tolak ukur, sebuah pertimbangan-pertimbangan apa saja nih yang sebetulnya bisa kita akan angkat atau kita akan sama-sama prioritaskan dulu. Karena untuk mengangkat masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat ada dua hal. Bagaimana kita bicara market oriented atau product oriented. Nah ini juga kita mixkan di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat sini bagaimana pertaniannya, bagaimana perdagangan, bagaimana kesehatan, ini juga sektor yang mampu bertahan dan menjadi sebuah kebijakan ini juga menjadi ini. Kalau yang di atas ini komunikasi ini kemarin juga menjadi bagian yang sangat up ya, hampir pertumbuhannya 300%. Tidak lepas dari saat kita mendampingi desa planner ini juga menjadi salah satu kalau ukur bagaimana mengajak teman-teman atau bapak ibu di desa-desa saat kita sedang ada di sana, ini pasti ini juga sarana prasarananya ini juga menjadi sebuah sebuah keharusan juga gitu. Saat kita mengajak untuk mereka untuk berwirausaha, bagaimana pemasarannya. Kalau produk saya yakin masyarakat yang ada di BI ini kreatif inovasinya, tapi pasarnya ada enggak? Bagaimana cara memasarkan dan produk-produk apa yang diminati oleh pasar, ini kan menjadi sebuah pertimbangan. Jadi sektor yang mengalami kelesuan ini ada yang bagaimana transportasi, bagaimana pariwisata, tentunya di desa mandiri budaya, ini desa wisata ini juga menjadi hal yang mengalami kontraksi sangat tajam gitu. Jadi ini bagian yang terus kita kembangkan. Next. Jadi saat kita akan mewujudkan ini pastinya kita ada pendekatan bisa sektoral. Tidak mungkin kita itu mampu mewujudkan pembangunan yang holistik, tematik atau spesial dan integratifnya tidak bisa sendiri-sendiri. Pasti kita harus ada kolaborasi seperti tadi disampaikan Pak Panirapyo, Bu Eni. Ini kan desa mandiri budaya, bagaimana budayanya, bagaimana pariwisatanya, bagaimana di desa primanya, pastinya ini kita bungkus menjadi sebuah frame yang harus dilaksanakan bersama-sama. Tapi saat kita akan melakukan desa mandiri budaya, pasti kita ada sebuah strategi yang dilakukan oleh Pemda DIY yang di Dinas Koperasi. Kami ada strategi bagaimana memulihkan gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu instan, tapi bagaimana kita itu mengangkat kooperasinya yang sebetulnya di sana juga sudah ada embrio untuk mereka bersatu, bagaimana UMKM-nya atau sering kita sebut UMKM sebetulnya di dalamnya juga ada kewirausahaan, bagaimana masyarakat yang ada di sana. Jadi kita melakukan pemberdayaan sumber daya manusianya, bagaimana akses modal seperti tadi kami sampaikan, dan yang satu lagi terkait dengan transformasi atau bisnis modelnya. Jadi ini yang kita lihat di awal biar cepat. Ini waktunya berapa menit ya Pak Novi ya? Jadi ini kami di awal mungkin akan langsung terus. Kita juga di sana itu ada beberapa intervensi melihat frame yang ada di sini, bagaimana transformasi visi usahanya, bagaimana bisnis check-up-nya, inilah yang menjadi dasar saat kami menumbuhkan desa planner yang ada di sana ini menjadi modul atau menjadi kurikulum yang kita lakukan untuk membangkitkan wirausaha desa. Jadi kita ada roadmap-nya gitu. Jadi peluang usahanya, perilaku konsumen, karena tanpa ada check up atau checklist yang kami tampilkan dengan bagaimana terkait kondisi pasar, peluang usaha, perilaku konsumen, ini juga menjadi sebuah apa ini sebetulnya yang harus kita bangkitkan, apa yang harus kita dampingkan kepada para pelaku usaha atau
calon-calon wirausaha yang ada di desa atau yang ada di desa-desa yang sudah menjadi target sasaran kita. Next. Pastinya kita ada kawasan-kawasan yang kita harus lakukan. Jadi isu yang ada di Pemda DIY ini ada 3 hal, bagaimana isu pandemi yang ini juga merambah ke seluruh sektor, seluruh wilayah, tidak hanya di Jogja, tapi di Indonesia, bahkan di nasional. Dan bagaimana ini juga berdampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan pembangunan, maksudnya maka sering kali kita mendengar bagaimana kita bangun dari desa menuju ke kota. Jadi ini tidak lepas kita juga di dalam melakukan pembinaan, ada konsep revitalisasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Sibagul. Jadi di Desa Planner kami konsepnya melalui Sibagul, jadi sistem pembinaan pelaku usaha dan koperasi yang ada di Pemda DIY. Desa Planner tidak lepas dari konsep pengembangan melalui Sibagul. Jadi kami ada 4 hal yang bagaimana pemulihan terhadap yang koperasinya, bagaimana kemudahan, bagaimana rekonstruksi, dan bagaimana pengembangannya. Jadi inilah kalau bicara wirausaha mungkin di kota yang supply chain ini kan kita juga ada rantai pasok. Jadi kewirausahaan atau desa planner ini kita harapkan di situ ada rantai pasok, ada ekosistem yang kita bangun bersama. Akhirnya tadi yang saya sampaikan di depan ini ada sebuah kemandirian yang akan menuju terhadap kesejahteraan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi saya tidak satu persatu, tapi ini gambaran yang ada di kami, ada beberapa permasalahan ini kita bangun di dalam pengembangan desa planner. Ada 3 hal, bagaimana SDM-nya, bagaimana regulasi yang ada di kita, dan bagaimana kelembagaannya. Tentunya ini tidak bisa terpisahkan, jangan sampai kita hanya bangun SDM-nya, tapi regulasinya ini kadang nggak regulasinya mungkin nggak bisa kita menjadi dasar untuk saat kita akan mengintervensi, dan bagaimana kelembagaannya. Programnya semuanya bagus, tapi kalau kelembagaannya dari bawah sampai atas ini kita juga belum ada komitmen kita bersama, sistem ini tidak akan jalan. Harapannya seperti mungkin tadi Pak Aris menyampaikan bagaimana sebetulnya kalau BKK sudah sampaikan Pak Aris, jadi ini kita juga perlu desa planner pun pastinya ada sebuah investasi yang ada di sana. Tapi investasi itu belum tentu bagian uang yang harus ke sana, tapi investasi yang melekat kepada individu yang nantinya akan melebar ke sebuah kawasan. Jadi ada beberapa, bagaimana kita juga ada fasilitas market hub di free ongkir, ini juga kita disupport dari dana keseluruhan. Mulai ini bagaimana kurasi produk, bagaimana sumber daya lokal, kualitas produk, orientasi pelanggan strategi, ini semua bisa kita lakukan intervensi yang ada di desa planner. Jadi tentunya ini juga kita bandingkan di klaster-klaster, setiap desa pasti punya peragaan yang berbeda-beda. Jadi ini kalau bicara desa planner ini arahnya ke sana, tapi pasti kita akan melihat terhadap potensi yang ada di sana, dan klaster terhadap sasaran itu juga kita klasterkan melalui beberapa skema, tentunya seperti itu. Jadi lanjut. Next Mbak, ini apa yang sudah kita lakukan, next saja, next, lanjut. Ini sebetulnya strategi operasional di dalam penguatan koperasi UMKM maupun desa planner yang masuk di sana. Kita tidak hanya bicara bahan baku, tapi kita juga bicara produksi, kita bicara juga akses modalnya seperti apa, penguatan SDM-nya. Dan kita tidak bisa sendiri, sebenarnya seperti apa yang kami matur tadi, bagaimana pemerintah perannya seperti apa, Pemda harus seperti apa. Kalau bicara desa mandiri budaya atau desa planner, tentunya kita juga sinergi dengan Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota, di kabupaten. Jadi kami punya konsep yang pastinya ini juga menjadi kesepakatan kita bersama, sasarannya juga seperti itu, dan saat kita melakukan pembinaan kita tidak bisa lepas sendiri-sendiri. Nah, ini menjadi framework kita bersama. Jadi inilah yang sebetulnya kita sebuah konsep yang kita tuangkan, dan ini kita menjadi modal kita. Kalau saya sering menyampaikan ke beberapa tempat, ini modal kami, program kami. Bapak Ibu mau berperan di mana gitu. Kalau kami sudah punya A,
Bapak Ibu mestinya nggak usah A dulu, Bapak Ibu di B dulu, biar apa yang kita tuju ini bisa sama-sama datang. Tapi yang paling penting, data ini harus kita sinkronkan dengan Bapak Ibu yang ada di lintas sektor. Jadi kami sinergi dengan media, komunitas, masyarakat yang nanti di belakang saya akan nyampaikan ini perannya gimana sih multi stakeholder ini, kami punya peran masing-masing yang itu bisa kita kolaborasikan. Lanjut. Nah, next. Ini roda potensi yang saat ini normal, ini tidak lepas juga masuk di desa-desa yang kemarin juga sebagian ya, saya maksud di sebagian secara cepat mereka juga melakukan inovasi gitu. Ada nggak yang ada dimasuk di desa planner? Ada. Masuk nggak ini masuk di sebagian? Oh, ada sebagian yang sudah masuk, tapi yang ada yang belum masuk di list kami juga. Yang belum masuk kami juga melakukan pendekatan untuk mengarah ke sana. Pasti tentunya kita juga melalui beberapa klaster pembinaan yang tidak bisa menyeluruh seluruh desa, tapi ada pilot-pilot yang itu harapannya menjadi agen perubahan, akhirnya bisa meluas ke kesepakatan yang ada. Lanjut, Mbak. Ini produk-produk yang ada yang kemarin sudah sebagian sudah masuk di market kami yang kita support dengan free ongkir. Tentunya ini juga ada sebagian yang dari kita bina masuk di desa Prener, ini sebagian sudah masuk melalui fasilitas di Sibakul dan bergabung di Market Hub. Apakah bisa semua masuk di Market Hub? Tentunya tidak bisa semua masuk di Market Hub, maka itu punya fungsi kami untuk melakukan pembinaan bagaimana legalitasnya, bagaimana mungkin kecil aja foto produknya, tapi ini juga sangat berpengaruh terhadap saat kita itu akan membangkitkan sebuah kawasan melalui penumbuhan wirausaha yang ada di desa-desa. Lanjut. Next. Ini pembinaan, lanjut aja. Next, biar cepat nanti kami akan menuju di ini. Next. Ini benefit yang masuk di Sibakul, kita mulai dari pendataan, kita promosikan, ada sebuah pelatihan, ada konsultasi, ada pembelian barang dan jasa, dan bagaimana pengembangan platform. Nah, ini sebetulnya gambaran. Saat kita akan melakukan pengembangan desa mandiri budaya, kenapa kita support terus, kita dorong terus untuk Bapak Ibu yang sudah memang menjadi di desa tersebut untuk menjadi sasaran desa planner, kita arahkan untuk bergabung di dalam Sibakul Jogja. Tentunya produk-produk yang memang sudah kita potensi-potensi itu digali lebih dulu karena ada tahapannya, nanti kami akan masuk tahapannya. Apakah tiba-tiba bisa langsung masuk di sini? Bisa enggak, karena saat kita komunikasi dengan Bapak Ibu di Kapanewon, di Kelurahan ini juga ada yang memang sudah punya potensi, masyarakatnya sudah bisa langsung mandiri masuk di Sibakul. Tapi ada memang sebuah yang memang parsial-parsial itu bisa kita gabung bersama untuk membranding bareng-bareng, dan ini dalam rangka untuk lebih cepat saat kita itu kita tuntut untuk kualitas dan kontinuitasnya, karena sendiri-sendiri beda dengan saat kita itu bergabung dalam membranding dirinya untuk bersama-sama. Lanjut. Next. Ini kolaborasi yang kita lakukan. Lanjut. Jadi ini kolaborasi ini tidak semuanya kita sebut, tapi bagaimana kita melakukan kolaborasi dan kolaborasi pengembangan market yang kita juga disupport dari semua banyak platform. Lanjut. Dinamika pendampingan. Jadi yang masuk di wirausaha ini seperti apa gitu. Kalau bicara terhadap Sibakul, memang data ini masuk berdasarkan beberapa aspek yang nanti akan kita kelas-kelaskan. Harapan kami saat kita mendampingi di wirausaha atau di desa planner, Bapak Ibu atau masyarakat yang ada di desa planner nantinya bisa bergabung di Sibakul dan sudah terklaster atau bisa kita masukkan di kelas-kelas ini. Harapannya saat kita melakukan intervensi, kita sudah tahu, oh ini kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Saat para peserta atau para UMKM yang atau para wirausaha ini mendatakan dirinya dengan memasukkan beberapa aspek, bagaimana aspek produksinya, bagaimana aspek pasarnya, digitalnya, kelembagaannya, keuangannya.
pasti ini juga menjadi bahan pijakan saat kita akan melakukan sebuah intervensi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di Kapanewon ataupun di kabupaten kota ini saat ada sasaran kita ini, kita sering melihat yang satu ini sudah siap segera akan kita naik kelaskan, tapi ada beberapa yang belum kita mungkin masih, kalau bicara sekolah mungkin ini masih kelas PAUD. Nah, ini kita masukkan dengan intervensi yang berbeda juga. Lanjut. Next. Ini tadi mungkin sudah disampaikan Pak Pani ya. Jadi new brand design Desa Mandiri Budaya ini kan sudah ada desainnya ya. Tapi ini menjadi bagian kita ini tidak serta-merta tiba-tiba langsung ini Desa Mandiri Budaya. Pastinya kita tidak lepas dari new brand design dari Desa Mandiri Budaya ini. Bagaimana kita juga ada regulasi yang tadi saya matur. Semua ini ada 3 hal, bagaimana regulasinya, bagaimana kelembagaannya, dan bagaimana SDM ini sudah di dalam brand design di dalam Desa Mandiri Budaya. Kalau kita cermati ini sudah tertata. Jadi ini bagian yang menjadi pijakan saat kita akan menentukan desa mana yang nanti akan kita intervensi, posisinya seperti apa, ini sudah ada. Setiap ini bagaimana kita mulai dengan adanya penyusunan perbuknya, siapa yang berperan di sana, bagaimana baseline tadi sudah disampaikan terkait Desa Mandiri Budaya, bagaimana desa budayanya, bagaimana desa wisatanya, bagaimana desa primanya. Tentunya ada embrio-embrio yang lain yang ini menjadi dasar saat kita juga saling berkolaborasi di sana. Lanjut. Kondisi real Desa Mandiri Budaya, next saja ini karena tadi sudah disampaikan ya bagaimana posisinya maju, berkembang gitu. Jadi Desa Mandiri Budaya, Desa Prima, Desa Wisata ini menjadi sebuah sektor yang ini saling beririsan gitu. Jadi di sana tumbuh potensi budayanya. Tadi kan sudah ditentukan, disampaikan Mbak Bu Eni, bagaimana bisa ditentukan menjadi desa budaya, pasti ada embrio desa budaya dan desa rintisan budaya, dan bagaimana desa primanya, dan kami juga akan turun melihat bagaimana kalau di sana itu dikembangkan. Jadi ini menjadi sebuah jahitan yang kalau kita bicara kita ada wisatanya, pasti juga ada potensi, karena kalau bicara desa planner, saat wisata ini tidak bisa terlepaskan dengan para pelaku usaha. Kalau saya sering menyampaikan ini UMKM dan wisata ini tidak bisa hal yang terpisahkan seperti uang logam gitu. Jadi tidak ada wisata, pasti produk kita juga akan terpuruk. Begitu juga wisata datang tidak ada produk atau sebuah oleh-oleh atau cenderamata, yang ini juga menjadi wisata yang kayak ada hal yang kurang gitu. Jadi ini hal yang memang harus kita menjadi. Bagaimana budaya, pastinya ini juga kita wisata ini, tapi bukan wisata ini, tapi wisata budaya ini juga pasti ini juga menjadi suatu jahitan. Dan bagaimana menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana melalui desapreneur, ibu-ibu yang ada di sana kita tumbuhkan. Jadi ditumbuhkan melalui desapreneur, tapi paralel dalam arti ini saling mengisi gitu. Lanjut. Ini next saja, next. Ini yang next. Nah, ini yang sebetulnya kami lebih fokus di sini. Jadi saat kita melakukan pengembangan atau penumbuhan desapreneur, kami ada beberapa skema. Jadi kalau tadi kami lebih bagaimana mengulas ini kok muncul seperti ini, kami merefleksi terhadap kondisi dan peluang kedepannya gitu. Jadi kelurahan yang memiliki kemampuan untuk menggiatkan dinamika wirausaha di sana, wilayah yang tadi kami sampaikan bagaimana ekonomi, sosial, budaya ini tidak bisa terpisahkan. Maka ada tahapan bagaimana kita harus kita tumbuhkan. Pasti ini kita harus mengidentifikasi local wisdom, karena antar daerah satu dengan yang lain ini beda. Jadi mungkin yang daerah satunya itu bisa dilaksanakan, daerah satunya lagi belum tentu bisa dilaksanakan, tergantung bagaimana kepemimpinan, komitmen, peragaan dari masyarakat yang di sana ini juga akan muncul di sana. Dan setelah di tahun kedua kita juga muncul desa yang tadinya kita temukan berkembang. Memungkinkan nggak yang pertama itu langsung menjadi desa berkembang? Kemarin kami justru memungkinkan, tapi kita lihat parameter-parameter yang ada di sana. Jadi tentunya produk yang baik, barang maupun jasa yang brilliant, jual yang adiluhung. Karena apa? Yang tadi kan kita sampaikan bagaimana budaya yang ada di sana itu harus kita desain sejak awal.
dan maju, ini pastinya juga ada tahapannya. Jadi 3 tahun ini kita terus, tapi setelah ini bagaimana? Apakah kita, oh ini kita tidak lepas? Akan ada skema pembinaan yang lagi, jadi terkait dengan replikasi yang sekarang pun di penumbuhan ini, apakah hanya terbatas yang menjadi sasaran? Tidak, kami juga menyisir, jadi kita juga menyisir, menyasar sesuai dengan kapasitas atau potensi atau eksistensi yang ada di sana. Jadi kita tidak sendiri, tapi di awal saat penumbuhan kami diskusi dengan para pemangku kepentingan yang ada di sana, yang ada di wilayah yang sekarang sudah menjadi target kesepakatan kita bersama. Kami ada 4 skema, bukan berarti kita mencoba, tapi semua program itu bagus, tapi kita lihat potensi dan wilayahannya, dan di situ kita dekatkan. Jadi ada G2R yang itu global gotong royong, ada Kaspak, ada Girilogi, dan ada Blangkon. Ini skemanya semua menuju muaranya adalah peningkatan atau menumbuhkan atau mewujudkan desa mandiri budaya melalui desa plannernya. Jadi di Kaspak ini kiblat papat limo pancer, pastinya ini juga ada pendekatan yang punya punya skema-skema yang dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Lanjut di G2R, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar. Di G2R ini punya skema bagaimana menentukan rantai pasok, melihat terhadap rantai wirausaha yang ada di sana. Kita lihat bagaimana sebetulnya pembentukan lebih ke masyarakat yang ada di sana. Yang penting saya sampaikan, ketemu dulu modelnya mau seperti apa. Setelah itu kita akan lanjutkan ke pasar wirausaha. Jadi sebelum potensinya kita dekatkan, menemukan pasar wirausaha, dan setelah pasarnya ketemu kita coba, kita gali terus, karena ini juga harus ada bagaimana